Usai menjalani pemusatan latihan 5 hari di Bali, skuad Garuda Sabtu sore ini Sabtu sore menjalani latihan terakhir sebelum berpindah ke Jakarta, dan latihan terakhir digelar tertutup dilakukan untuk mematangkan strategi. Latihan skuad Garuda kembali digelar Sabtu sore dilakukan untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan. Latihan ini menjadi sesi pemusatan terakhir yang digelar di Bali United Training Center sebelum pindah ke Jakarta Minggu sore. Latihan digelar tertutup dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas pun memeriksa siapapun yang masuk ke kawasan training center, bahkan petugas sempat melarang mantan pemain timnas Irfan Bahdim masuk ke kawasan latihan. Bagus, sekarang harus menang besok. Oke, sampai nanti saya balik. Oke, siap Bahdim. Kawasan pemusatan latihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan terakhir timnas dilakukan tertutup dan steril. Rencananya Minggu sore besok pemain dan pelatih serta ofisial timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Cina. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Cina, Kluivert akan mengandalkan Emil Audero di bawah Mister Gawang, menggantikan Martin Pas yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercayakan pada Rizky Ridho, Justin Hubner, dan sang kapten J.I. Des. Sementara Tom Hay dan Joe Pelupessy akan mengisi lini tengah, pengatur serangan dibantu Dean James dan juga Calvin Verdong. Di barisan depan, Kluivert diprediksi memasang Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan Ole Romeni yang akan kembali menjadi ujung tombak. Ya, lalu bagaimana peluang Garuda menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Neil Maizar dan juga mantan pelatih timnas Neil Maizar dan juga pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Coach Neil dan Bung Akmal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepak bola, Jino. Iya, terima kasih. Sepak bola. Salam sepak bola. Oke, saya ke Coach Neil dulu, izin ya Bang Akmal ya. Coach, kalau kita lihat 1 minggu dari 26 Mei dan sekarang nampaknya punggawa sedang dari Bali sedang on the way ke Jakarta. Bagaimana Anda melihat persiapan 1 minggu ini, Coach Neil? Ya, kalau dari persiapan saya lihat ini memang sangat panjang ya dibandingkan persiapan dia tim nasional ini ketika persiapan melawan Australia dan kita persiapan tim nasional melawan Bahrain. Melawan Cina ini sangat lama, bukan lama ya, lebih lama daripada biasanya, dan dia sudah menjalankan mulai tanggal 26 Mei kemarin dan mulai hari ini mereka berangkat ke Jakarta. Saya pikir ini sangat-sangat bagus untuk menghadapi Cina. Nah, cuma mungkin dengan waktu yang cukup bagus dan cukup baik dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, kita harapkan ini akan menjadikan aura yang positif. Karena saya lihat ini anak-anak muda ini yang datang ke Bali, dia tidak terlalu kaku dalam berlatih, happy, gembira, dan kayaknya mereka yakin untuk bisa memenang pertandingan. Nah, aura ini mudah-mudahan dengan sisa 4 hari ya, mulai besok tanggal 2 dia harus persiapkan, tanggal 3 dia harus persiapkan seperti apa taktikal strategi menghadapi Cina, dan terakhir dia akan melakukan official training H1 sebelum pertandingan. Nah, 3 hari ini penting. Nah, ini penting. Jadi taktikal strategi apa yang akan dilakukan Patrick
menghadapi Cina. Nah, 3 hari ini memang harus matang. Mungkin mereka akan lebih awas lagi. Tim pelatih akan berdiskusi skema apa yang harus dipertandingkan, siapa-siapa pemain yang harus dimasukkan di starting 11. Dan kalau saya melihat ini dengan situasi ini dan kondisi ini, mudah-mudahan dengan face wajah anak-anak itu, gestur tubuh mereka ketika berlatih, apalagi kemarin mereka ada sedikit gembira di Bali, mudah-mudahan mereka bisa memberikan aura positif buat timnas Indonesia dan kita memenangkan pertandingan lawan Cina tanggal 5 besok. Gitu. Saya langsung ke Bang Akmal. Bang, kalau kita lihat tadi disebutkan coach 26 Mei sampai sekarang ini waktu yang cukup lama ya dibandingkan dari 2 pertandingan sebelumnya. Ada spare time yang bisa dimanfaatkan. Anda melihat 1 mingguan ini seperti apa persiapannya? Ya, kalau kita lihat memang tidak semua pemain langsung bergabung ya. Ketika kemudian pemusatan latihan dimulai pada tanggal 26 Mei, apalagi mereka yang main di Eropa, bahkan sampai sekarang Martin Paes belum bisa bergabung karena kemarin baru saja main bersama timnya Dallas FC di MLS, baru setelah ini akan bergabung. Tapi kan Martin Paes tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu. Kalau secara global saya melihat tim kita ini tim termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri, dengan pelatih juga super wah, dengan nama-nama besar. Artinya tidak ada faktor lain selain kita harus memenangkan pertandingan melawan Cina, karena ini faktor kunci. Walaupun secara statistik misalnya rekor pertemuan kita sama Cina itu tidak begitu bagus ya. Dari 18 pertemuan kita menang hanya 3 kali imbang, kemudian 12 kali kalah. Terakhir kan kita kalah melawan Cina di pertemuan pertama dengan 1-2. Gol yang dicetak oleh Ibrahim Abouali dan juga Zhang Juning, kita hanya membalas lewat gol Tom Hey. Dan ketika itu kan ramai masalah internal di tim yang sampai akhirnya terjadi pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert saat ini. Nah, yang menarik adalah di pertandingan nanti ke depan kita tidak akan diperkuat 5 pemain kan, di mana Martin Paes, kemudian juga Marcelino karena hukuman akumulasi kartu, kemudian Orat Mangun tidak bisa bergabung karena sakit terkena virus, 2 lagi yakni Jordi Amat, maksud saya Sandy Walsh mengalami cedera, dan 1 lagi adalah Eleanor Raiders yang tidak bisa bergabung karena menemani istrinya yang akan melahirkan. Artinya ada 3 posisi penting yang harus kosong. Nah, kalau dari posisi kiper misalnya kita mungkin tidak akan sulit mencari pengganti dari Martin Paes, karena di sana ada Eleanor Raiders yang maksud saya ada Emil Audiero yang akan melakukan debut bersama tim nasional Indonesia di GBK nanti tanggal 5 Juni. Kemudian untuk posisi yang paling penting adalah Marcelino. Sejauh ini kan kemarin misalnya ketika Marcelino ditarik keluar, Eleanor Raiders belum mampu memainkan peran Marcelino. Kemudian juga beberapa pemain tidak mampu memainkan peran Marcelino walaupun usianya muda, tapi perannya sangat penting dalam 2 pertandingan terakhir kita ya. Kita menang lawan Arab Saudi, kita menang lawan Bahrain, Marcelino perannya sangat penting. Mungkinan Lili Pali dan Yaakob Sayuri atau Beckham Putra akan dislot untuk menggantikan posisinya. Orang Mangun juga posisinya penting, kemungkinan akan digantikan oleh oleh Yaakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri. Tapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana Kluivert ini membangun mental para pemain. Karena ada beberapa pemain timnas kita yang secara psikologis kondisinya sedang tidak bagus. Tom Hey misalnya, klubnya baru saja Almer City degradasi. Termasuk JICS, Venezia baru saja degradasi. Mungkin ini akan ikut berpengaruh secara psikis maupun mental ya, dalam apapun pertandingannya beda antara klub dengan internasional. Ya, sebelum kita lanjutkan Coach Neil dan Bang Akmal, kita simak dulu pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. China kita tidak dapat poin 3, ya, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Baik, Coach Neil, kalau tadi target kita ya realistis tidak, Coach? Kalau tadi 3 poin untuk nanti game melawan Cina, Coach Neil?
Iya Bang, jadi begini Bang. Ini pertandingan sangat menentukan buat kita. 3 poin itu penting. Kalau Oke. kita kalah, ya kalau draw, apalagi kalah, kita nggak punya peluang apa-apa. Nanti berat kita, karena kita kan ini kan kita baru 9. Ya. Jadi betul, saya setuju dengan Ketum. Yang penting kita bisa bagaimana kita menang pertandingan, baru nanti kita bercerita ke depan seperti apa. Karena kalau kita flashback kemarin ketika kita dikalahkan Cina 2-1 di negaranya, kita sebenarnya kita bagus. Kita menguasai pertandingan. Cuma kita lengah dengan 2 gol karena kita tidak ada komunikasi dan pemain lawan ketika dia counter, kita kehilangan penjagaan. Sebenarnya kan gol-gol pertama sama gol kedua kan kalau kita fokus kan tidak perlu terjadi. Kalau Oke. kita menang lawan Cina waktu Cina itu udah bagus. Jadi statement dari Ketum itu memang harus kita akui, kita harus menang. Apapun caranya kita harus menang. Hasilnya tentu kita serahkan keberatuan, tapi tekad semua komponen yang ada di tim ini berkeyakinan harus menang dan menang, gitu Bang. Oke, baik. Bang Akmal, bahwa target kita memang kali ini mau tidak mau harus menang, harus mencuri 3 poin. Anda melihat target ini serealistis apa, Bang Akmal? Ya, ini target yang realistis. Saya katakan tadi materi pemain kita itu sangat luar biasa ya. Materi pemain yang hasil dari akselerasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dengan menghadirkan pemain diaspora. Memang tidak ada pilihan buat tim nasional Indonesia, apalagi main di kandang, menang sebagai rival. Dan sekaligus kalau kita menang, praktis atau otomatis kita lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kalau seri atau kalah seperti yang dikatakan oleh Bang Nil, ini akan sangat berbahaya karena Bahrain bahkan Cina juga punya semangat untuk menang karena hanya dengan menang melawan Indonesia membuka peluang mereka untuk lolos ke babak keempat. Nah, problem-problem yang dihadapi oleh Indonesia, misalnya yang tadi saya sebutkan 5 pemain tidak bisa tampil, sebenarnya juga dialami oleh Cina. Cina dalam hal ini misalnya striker Behrami Abdul Wali yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya ketika kita kalah 1-2 tidak disertakan. Kemudian banyak pemain naturalisasinya juga yang tidak bisa ikut serta. Fernandinho, kemudian Elson dan juga Alan juga tidak bisa bermain. Mereka hanya membawa Serginho dan juga mantan pemain Liverpool, Thias Browning. Artinya problem yang dihadapi oleh Indonesia dan Cina sebenarnya sama, hanya bedanya Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah dan ini adalah kesempatan emas buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Buat saya sih yang sekarang yang harus dibicarakan adalah menang atau tidak sama sekali, now or never. Jadi ini adalah kesempatan buat tim nasional kita untuk menunjukkan diri bahwa kita bisa mengalahkan Cina. Oke, Coach Neil, kalau kita lihat Cina, Coach Neil, sekarang kita bahas Cina. Bagaimana mereka sebenarnya kalau secara psikologis juga tidak baik-baik saja karena juru kunci klasemen dengan 6 poin. Anda melihat nanti Cina Kamis malam, apakah mereka akan all out atau apa yang harus kita waspadai dari Cina nanti, Coach? Ya, Cina itu pasti dia ingin menang, Bang. Pasti ingin menang. Kalau dia kalah, udah habis dia. Karena nilai dia 6. Cuma tapi cara bermain dia mungkin dia tidak akan Spartan seperti kita mungkin. Dia akan mungkin dan defend ya, ada kedalaman bertahan. Ketika dia menang bola, dia counter attack seperti yang dilakukan ketika dia menghadapi kita di Cina. Dan kita harus antisipasi. Dan kita jangan buru-buru untuk mempersur di dalam pertahanan mereka. Walaupun sebenarnya taktikal ini mungkin akan dilakukan oleh Alex Pastor melalui nur head coach-nya Patrick ya. Karena Alex kan punya strategi, punya analisis taktikal yang sangat luar biasa. Itu terlihat ketika dia bisa melakukan perubahan ketika lawan Australia kita kalah dan lawan Bahrain kita menang. Nah, Cina kebangkitannya ini jangan kita abaikan dan jangan kita anggap enteng bahwa kita bisa mengalahkan Cina, itu nggak boleh. Karena Cina tentu ingin menang. Nah, ini harus antisipasi. Kita bisa menang, bisa kalau kita fokus, kita konsentrasi, bagus dalam bertahan, bagus dalam menyerang, bagus dalam transisi ketika kita kalah bola, kita cepat untuk pertahanan kita. Dan percayalah, tim Indonesia ini akan didukung dengan puluhan ribu penonton di GBK dan itu akan menjadi aura positif buat mentality dari pemain, semangat pemain, dan itu akan menakutkan buat Cina bahwa mereka main di kandang yang supporternya memang gila sepak bola. Oke. Itu Bang. Baik, Bang Akmal, singkat Bang. Kalau tadi Coach melihat bagaimana Cina nanti tentunya akan defense seperti itu ya, akan bertahan. Anda melihat apa yang harus kita waspadai dari Cina nanti Kamis?
Ya, serangan balik Cina yang sangat berbahaya. Bagaimanapun ketika kita melawan Cina, kita kebobolan 2 gol. 2 gol yang dicetak oleh Cina adalah kesalahan lini belakang kita. Ketika itu Martin Paes, Jai Inces, defense terlalu tinggi karena terlalu asik menyerang. Kemudian di counter balik dan itu kita tidak siap. Nah, sekarang pertanyaannya Mesilgers, maksud saya Mesilgers, bahkan melakukan satu kesalahan fatal ketika itu yang membuat kita juga kebobolan dan pada akhirnya di babak kedua ditarik keluar. Artinya lini belakang ini harus fokus untuk bertahan. Saya pikir don't change the winning team walaupun Mesilgers saat ini masuk kategori pemain termahal di tim nasional kita. Tapi lini belakang kita yang ada saat ini Rizky Ridho, kemudian Jay Iches dan Justin Hubner ini sudah cukup bagus menurut saya dan harus dipertahankan karena sejak 7 pertandingan bersama 3 lini belakang ini kita itu clean sheet 5 kali dan hanya 2 kali kebobolan. Artinya ini belakang akan menjadi PR buat kita karena pastinya Cina seperti kata Bang Nil tadi mereka pengen menang juga dan pastinya mereka akan mengambil kesempatan ketika kita lengah di lini belakang. Baik, terima kasih Coach Neil dan Bang Akmal untuk bincang-bincang singkatnya. Kita doakan Kamis malam nanti ada kabar baik dari GBK. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, salam sepak bola Bang. Salam Selamat malam. Salam sepak bola. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Back Timnas Indonesia Miss Hylers menggila di atas panggung saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir di Bali. Hylers menyanyi lagu Gemu Famire sambil berjoget. Back Timnas Indonesia Mesilgers tampil memukau dengan bernyanyi saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat malam kemarin. Di atas panggung, back FC20 itu bernyanyi dan berjoget lagu Gemu Famire bersama Nadio Argawinata. Meski tak hafal lagunya, tak menyurutkan semangat Hylers untuk bergoyang. Di sela-sela pemusatan latihan jelang melawan Tiongkok, momen kemerahan tetap mewarnai perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI yang ke-55 tahun. Para pemain, pelatih, dan staf timnas makan malam bersama Erick Thohir. Erick pun mendapat ucapan selamat dari para pemain. Pelatih Patrick Kluivert pun menjanjikan kemenangan atas Tiongkok. Pak Erick, happy birthday to you. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di momen libur panjang, Kebun Binatang Ragunan juga masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Selain harga yang terjangkau dan suasana yang asri, Kebun Wisata Ragunan menjadi tempat yang tepat untuk edukasi anak tentang satwa, baik satwa asli Indonesia maupun dari negara lain. Untuk tiket masuk dikenakan harga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Di hari terakhir momen libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus 2025, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ramai lancar baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Keramaian kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak mendominasi lalu lintas Simpang Gadok di hari terakhir libur panjang akhir pekan ini. Kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata warga Jabodetabek, khususnya di momen libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik kendaraan, menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, ganjil genap dan sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. Ya, dan untuk mengetahui suasana terkini libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kami terhubung dengan rekan Henry Aprila di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Henry, silakan dengan laporan Anda.
Henry. Ya baik, selamat sore Juno. Untuk di sore hari ini, tentunya di hari terakhir, momen libur ataupun hari terakhir peringatan libur nasional maksud kami, peringatan kenaikan Yesus Kristus yang memang sudah terjadi. Ini para masyarakat maksud kami sudah mulai melakukan libur di kawasan puncak, karena kalau kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, kami lihat memang arus lalu lintas ataupun kendaraan yang melintas ke arah puncak ini sendiri memang masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 4 ataupun R4 dan juga R2 ataupun kendaraan roda 2 yang memang didominasi oleh kendaraan berplat B ataupun kendaraan yang berasal dari Jakarta, yang kemudian memang sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini pengendara ataupun para masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan puncak belum terlihat adanya kepadatan kendaraan, karena pihak kepolisian pun juga sejak tadi pagi sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas seperti halnya untuk di pagi hari di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan sistem ganjil genap, kemudian dilanjutkan dengan sistem satu arah ataupun one way yang diberlakukan dari arah puncak untuk menuju ke Jakarta. Kemudian juga selain hanya itu Juno, disampaikan oleh pihak Satlantas Polres Bogor juga terkait dengan sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti halnya ganjil genap dan juga one way sendiri. Ini diterapkan secara situasional mengingat adanya kendaraan yang masuk dan juga keluar dari kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Karena diinformasikan juga bahwa untuk di hari terakhir ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 yang melintas dari arah Ciawi untuk menuju ke kawasan puncak. Mengingat juga untuk kendaraan roda 4 ini cukup menurun dibandingkan dengan hari pertama libur nasional kenaikan Isa Al-Masih, yang memang penurunan ini hanya mencapai 9.000 kendaraan yang melintas, baik itu dari kedua arah, dari arah Jakarta menuju ke puncak maupun dari arah sebaliknya, dari arah puncak menuju ke Jakarta maksud kami. Nah, kemudian juga himbauan yang juga disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor yang menyampaikan untuk para masyarakat yang hendak berlibur maupun sudah kembali atau akan kembali ke Jakarta, tentunya tetap memastikan kembali kondisi kendaraan secara prima, kondisi fisik secara prima, dan yang terpenting untuk para pengendara R4 ataupun pengendara roda 4 yang hendak melintasi ke gerbang tol Ciawi untuk memastikan saldo yang tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Ciawi. Juno. Terima kasih Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, jelang berakhirnya libur panjang dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat masih ramai. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kemacetan panjang terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Memanfaatkan hari terakhir libur cuti bersama Isa Al-Masih, masih banyak wisatawan memanfaatkan waktu untuk liburan. Titik kemacetan terjadi di objek wisata dan penginapan. Antrian kendaraan mengular di kawasan Beatrix dan alun-alun Lembang. Momen libur panjang banyak dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke berbagai objek wisata ke sejumlah daerah. Salah satunya objek wisata adat suku Baduy yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Objek wisata adat suku Baduy yang berlokasi di Desa Kadekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Para pengunjung yang datang ke objek wisata Baduy mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak untuk memanfaatkan libur panjang. Para pengunjung memilih objek wisata Baduy dikarenakan suasana alam yang masih asri dan keanekaragaman budaya yang masih dipegang teguh warga adat. Karena yang pertama lebih dekat dari Jakarta. Terus banyak juga yang penasaran sama budayanya, sama sejarahnya. Jadi it's okay untuk mencoba. Oh gitu. Saya 2 kali. Terus gimana ekspektasinya sekarang gimana? Luar biasa. Kan udah lama ya, dari 2000 berapa terakhir gitu. Baru sekarang lagi. Tadi ke mana, Bu? Sampai ke ujung jembatan. Tak hanya itu, para pengunjung pun bisa melihat dan membeli hasil kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh warga Baduy sebagai oleh-oleh. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Bagi warga Jakarta yang ingin menghabiskan libur panjang akhir pekan di dalam kota, saya punya rekomendasi destinasi wisata untuk Anda dan keluarga. Di kawasan Pantai Indah Kapuk, Anda bisa menyaksikan air mancur menari berkelas dunia. Jakarta tidak pernah kehabisan tempat wisata. Di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Anda bisa menikmati penampilan air mancur menari. Air mancur menari yang berlokasi di Batavia Peak, Jakarta Utara, dimulai setiap hari dari Senin hingga Minggu pada sesi pertama pukul 18.45. Namun setiap Sabtu dan Minggu, air mancur menari kelas dunia ini digelar sebanyak 3 sesi, yaitu 18.45, 20.15, dan terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung Batavia Peak dapat menikmati air mancur menari secara gratis tanpa dipungut biaya. Luar biasa banget. Iya, keren banget sih karena emang sebenarnya awal-awal tahu di Peak ada itu juga emang langsung pengen kesini banget itu loh. Tujuan awalnya emang kesini sebenarnya mau nonton ini. Berarti kita nggak usah ke luar negeri ya. Iya, ternyata udah, kayak di Singapura Indonesia sendiri. juga udah ada. Iya. Iya. Tadi udah jalan-jalan kemana aja di Peak ini? Pertama ke Aloha, terus Lands End, baru kesini. Tadi dari ketiga itu yang paling berkesan yang mana? Memorable, jujur ini sih, karena pertama kan tadi sempat hujan juga, jadi kayak ngerasain Jakarta after rain gitu loh. Itu jadi kayak oke banget sih, dan emang suasananya juga mendukung banget itu malam-malam gini nonton kayak gituan ya. Dengan berbagai warna lampu sorot, memberikan kesan air yang berwarna-warni dan variasi gerakan dari air mancur. Selain air mancur menari, jangan lupakan penampilan drama musikal Batavia Tales yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di alun-alun Batavia Peak. Dari Jakarta, Naura Syafika, Irian Wahyudi, News melaporkan. Di tengah gugatan dugaan ijazah palsu, sejumlah teman seangkatan memberikan dukungan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita bersama kami.